Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di tengah-tengah kondisi saat ini. Baiklah, hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita di prakarya kelas 7. Ini adalah pertemuan kita yang ke-7, masih bersama Ibu tentunya ya, Ibu Desta. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kamu ambil buku prakarya kamu, ambil catatan kamu, ambil alat tulis kamu, dan kita akan mulai kembali pelajaran kita untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab yang keempat, aspek yang ketiga. Kenapa Ibu bilang aspek yang ketiga? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa prakarya itu ada 4 aspek. Ada 4 aspek ya, Nak. Yang pertama kemarin kita sudah pelajari, yaitu aspek kerajinan. Kemudian ada aspek rekayasa. Di aspek kerajinan kemarin ada kerajinan serat dan kerajinan tekstil. Di aspek rekayasa kemarin ada teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aspek yang ketiga, yaitu aspek budidaya. Nah, ini di aspek budidaya ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman sayuran. Nah, ini ada gambar sayuran ya, Nak. Siapa sih yang nggak kenal sayuran? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara membudidayakan tanaman sayuran. Nah, sebelum masuk ke materi kita, di sini ada peta materinya, yaitu budidaya tanaman sayuran. Nanti kita akan belajar jenis-jenis tanaman sayuran, kemudian sarana produksi dan teknik budidaya tanaman sayuran, kemudian modifikasi media tanam. Ini adalah garis besar atau peta materi kita di bab yang keempat, yaitu aspek budidaya tanaman sayuran. Oke, siap untuk belajar ya? Paham ya, Nak, kira-kira nanti apa yang mau kita pelajari? Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, apa itu sayuran? Sayuran itu adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi. Nah, ini sayuran ini bisa dia dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Minimal itu artinya dia tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahannya. Nah, makanya sayuran itu tidak boleh dia dimasak lama-lama. Dia harus mengikuti warna aslinya. Jadi misalnya nih, kamu masak bayam di rumah, pasti bayamnya itu masih harus dalam keadaan hijau sudah kamu makan ya, Nak. Siapa sih yang nggak tahu sayuran? Nah, Ibu sangat berharap anak-anak Ibu yang kelas 7 ini semuanya suka sayuran ya, suka makan sayur ya. Oke, siapa di sini yang nggak suka makan sayur? Ih, kok banyak banget, Nak? Ibu harapkan setelah kita belajar ini, nanti kamu akan tahu apa itu manfaat sayuran bagi tubuh. Ibu harapkan kita, anak-anak Ibu khususnya, mulai menyukai makan sayur ya. Nah, apa itu budidaya? Budidaya itu sendiri adalah usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau lebih banyak berkembang biak. Jadi budidaya itu dia tujuannya adalah untuk memperbanyak, untuk melestarikan. Jangan sampai tanaman atau makhluk hidup tersebut menjadi punah. Oke, sampai di sini paham ya, Nak? Apa itu sayuran dan apa itu budidaya? Ibu harap sih sudah paham ya. Oke, kemudian jenis tanaman sayuran. Nah, jenis tanaman sayuran ini, Nak, dia nanti ada dibagi dua. Yang pertama, ini sekarang adalah jenis sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dikonsumsi. Berdasarkan bagian tanaman yang dikonsumsi itu dia ada sayuran daun. Nah, sayuran daun ini berarti yang dikonsumsi itu adalah bagian daunnya ya. Kemudian ini sudah ada contohnya sayuran pokcoy atau sehari-hari dia ada yang contoh yang lainnya sawi, bayam, kangkung, daun singkong dan masih banyak lagi sayuran daun. Kemudian sayuran tangkai daun. Nah, kalau dikatakan sayuran tangkai daun berarti dia bagian yang dikonsumsi atau bagian yang dimakan adalah daunnya dan juga tangkai daunnya. Di situ sudah ada contohnya seledri ya. Kemudian sayuran umbi lapis. Nah, sayuran umbi lapis ini
Sayuran umbi lapis ini dia contohnya di sini adalah bawang merah. Nanti juga bisa bawang bombay. Oke. Kemudian sayuran biji. Nah, sayuran biji ini berarti yang dimakan atau yang dikonsumsi itu adalah bagian bijinya. Contohnya itu adalah kacang merah, kemudian buncis, kacang panjang, dan lain sebagainya. Kemudian sayuran umbi. Sayuran umbi. Kalau dikatakan sayuran umbi berarti yang dikonsumsi di sini adalah umbinya. Umbi itu biasanya berada di bagian bawah atau di dalam tanah. Contohnya itu ada wortel, kemudian ada kentang, ada lobak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu sayuran bunga. Nah, sayuran bunga itu berarti yang dikonsumsi adalah bagian bunganya. Contohnya bunga kol, bunga pepaya, dan lain-lain. Kemudian sayuran buah. Nah, di sini sayuran buah yang dikonsumsi itu adalah berarti bagian buahnya. Nah, mungkin kamu bertanya, kenapa tomat itu masuk dia ke dalam jenis sayuran? Iya, nak, tomat itu masuk dalam jenis sayuran karena memang dia bisa dimakan dalam keadaan segar atau diolah, dan dia merupakan tanaman yang banyak mengandung air dan serat yang tinggi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah sayuran batang. Sayuran batang ini contohnya nak tanaman asparagus ya. Berarti yang dimakan itu adalah batang tanaman itu sendiri. Selain asparagus ada rebung. Tahu rebung nak? Nah, rebung itu adalah anakan atau tunas bambu. Kalau bahasa sehari-harinya, kalau orang Batak bilang itu namanya tubis. Oke? Paham ya nak? Jenis sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan atau yang dikonsumsi, inilah dia semuanya. Jadi kalau selama ini mungkin kamu hanya memakan saja sayurannya, setelah kita belajar ini, nanti misalnya orang tua kamu masak sayur di rumah, kamu sudah tahu, oh ini saya makan sayuran daun, ini yang saya makan sayuran buah, ini yang saya makan sayuran bunga. Oke, paham ya nak sampai di sini? Kita lanjut ya. Jenis sayuran yang kedua itu adalah jenis sayuran berdasarkan warnanya. Ini ada 4. Yang pertama itu adalah sayuran berwarna merah. Berarti sayuran tersebut warna dasarnya itu adalah merah. Contohnya adalah tomat. Masih banyak sayuran berwarna merah yang lainnya, nak. Kemudian yang kedua adalah sayuran berwarna ungu. Ini jenisnya banyak. Ada terong ungu. Kemudian ada beet. Kemudian ini juga masuk bawang merah ya, tapi warnanya kan warna ungu. Kemudian ada sayuran berwarna hijau. Ini merupakan jenis sayuran yang paling banyak. Bisa kamu lihat di sini nak, contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sayuran berwarna kuning atau orange. Masuklah dia di sini, ada wortel, ada paprika, ada kentang, dan lain sebagainya. Oke, nah sebenarnya sayuran itu baik dia berdasarkan bagian tanaman yang dimakan atau berdasarkan warnanya, dia contohnya itu sama, cuma dia dibedakan berdasarkan dua bagian tersebut. Oke, kemudian manfaat tanaman sayuran secara umum. Nah, ini yang Ibu bilang tadi alasan kamu kenapa kamu harus mengkonsumsi sayuran. Yang pertama itu adalah melancarkan BAB atau sistem pencernaan. Kemudian pencernaan yang sehat. Makanya nak, kenapa kalau misalnya kamu sembelit atau susah BAB, kamu disarankan untuk mengkonsumsi sayuran. Karena sayuran itu banyak mengandung serat. Kemudian dia merupakan sumber vitamin, mineral, dan gizi bagi tubuh. Merupakan sumber utama serat, mencegah kanker. Kemudian meningkatkan sistem imun, meningkatkan sistem saraf dan mata. Nanti untuk masing-masing sayuran itu dia mempunyai manfaat tersendiri. Misalnya nih seperti Ibu, supaya mata sehat apa yang dimakan? Tahu ya, wortel pastinya. Jadi sebelum kamu mengalami yang seperti Ibu, banyak-banyaklah makan wortel. Kemudian manfaat yang lain juga dari sayuran itu masih banyak selain manfaat yang di sini. Tapi inilah dia manfaat sayuran secara umum. Itu makanya kenapa kamu wajib mengkonsumsi sayuran. Selanjutnya itu adalah kandungan dan manfaat beberapa jenis sayuran. Ini yang sudah Ibu bilang tadi. Ada beberapa nanti ya.
Tidak semua tanaman sayuran itu kita bahas di sini, hanya yang sering dikonsumsi. Nah, tomat. Tomat itu mengandung vitamin A yang bagus untuk mata. Kemudian vitamin K yang bagus untuk tulang. Kemudian wortel, tadi sudah Ibu jelaskan ya, wortel. Dia juga sangat baik untuk fungsi pencernaan. Kemudian brokoli. Brokoli itu mengandung serat, vitamin, dan antioksidannya cukup tinggi sehingga baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, tanaman-tanaman sayuran ini, Nak, selain dia dikonsumsi sebagai sayuran, dia juga bisa dijadikan minuman atau jus. Ada jus wortel, ada jus tomat, ada jus brokoli yang kesemuanya itu bermanfaat untuk tubuh, ya. Kemudian ada bayam. Nah, bayam di sini ada dua jenis, bayam hijau dan bayam ungu. Kalau sehari-hari ini disebut juga bayam merah. Oke, bayam itu dia banyak mengandung peptida dan angiotensin, ya. Kemudian terong. Terong itu berjenis-jenis ya, Nak. Dia juga mengandung antioksidan yang tinggi. Kemudian dia mengandung antosianin yang berfungsi untuk otak dan memperbaiki mood. Ini ada jenis-jenisnya, ada yang ungu, ada yang hijau, kemudian ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya panjang. Kemudian bawang bombay. Bawang bombay itu mengandung sulfur yang bisa mencegah pembekuan darah. Juga sebagai anti alergi atau mencegah alergi. Oke, itulah dia jenis-jenis tanaman sayuran, kemudian manfaat tanaman sayuran secara umum, kemudian apa itu budidaya. Ibu harapkan anak-anak Ibu sudah mengerti dan di sini Ibu kasih 5 soal. Ini kamu kerjakan soalnya dengan jawaban yang benar sesuai dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu tetap semangat belajar walaupun kita belajar di rumah. Kamu tetap semangat belajar, kemudian jaga kesehatan, dan tetap meningkatkan imun tubuh kamu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.